Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi fawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla wa zalzala 'azim wa dhallama wa jahla 'alayya aw abu 'alayya. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه أمة المؤمنين وذريته وآل بيته وصحبه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين خصوصا مسلمات الكتاب إمام أبي حامد الغزالي وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأصرهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sadayana, orang lajang hanca simkuring kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin masih membahas Al-Aslu Sabi' fit Tawakkul, sumber kebersihan hati, sumber akhlak baik ketujuh yaitu tawakal. Bapak Ibu sadayana, tema-tema nu dibahas ku urang ya tema-tema masalah ahwalul qulub. Tema-tema pembahasan tentang sifat-sifat hati baik ya al-mahmudah nu jadi bahas atau al-madmumah nu tipayun ku urang tos dibahas. Dimulai taubat, al-khauf takut sieun ku Allah, ar-raja berharap ku Allah, az-zuhdu zuhud, terus sabar syukur, terus ikhlas ayeuna tawakal. Eta sadayana teh fardu ain kangge urang. Janten entong dianggap ieu teh pembahasan untuk kelompok tertentu gitu, untuk kelas tertentu, atau etama abdoliyah tungkul gitu. Sebaiknya mah khauf, sebaiknya mah zuhud, sebaiknya mah tawakal, bukan fardu. Kalau kita hidup tidak zuhud, tidak ada khauf, tidak ada roja, tidak ada sabar, tidak ada syukur, tidak ada ikhlas, tidak ada tawakal, kita berdosa. Karena tawakal itu fardu ain. Gitu. Nah, mung di masyarakat tema-tema ahwalul qulub, kondisi-kondisi sifat-sifat hati ini sering disebat nate ilmu tasawuf. Leres deh. Tah upami urang nyebat ieu ilmu tasawuf terus aya anggapan, oh eta mah tasawuf. Oh eta mah tasawuf mah kangge orang tertentu gitu, kangge para sufi. Itu anggapan yang salah. Kalau kita menyebut ini sebagai kajian tasawuf, maka tasawuf hukumna fardu ain. Gitu, bertasawuf itu fardu ain. Kalau pembahasan hati bahwa harus tawakal,
harus sabar, harus ada khauf, harus ada zuhud. Seperti yang sudah dibahas, itu kita sebut sebagai ilmu tasawuf. Maka ngaji tasawuf, mengamalkan tasawuf adalah fardu ain. Gitu. Sekaligus ini menunjukkan bahwa tasawuf itu adalah bagian dari Islam itu sendiri, bahkan inti dari keislaman. Nah kadang kawis, ya penting digarisbawahi lah, ada anggapan di masyarakat tasawuf mah apa ya, hal tertentu gitu, perkara lain gitu. Etama diajina etama sanes keur urang, sanes kangge awam. Padahal ini semua adalah ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Upami ilmu dibagi 3, anu fardu ain. Ilmu fardu ain. Satu ilmu tauhid, anu itu bagian pertama kitab ieu. Mung tiap payun sim kuring langsung mulainya tidak bagian kedua. Ilmu yang fardu ain. Bagian pertama eta kusim kuring tos dirangkum, mungkin tos tamat kitab ieu ke orang wihani ke awal. Maka bagian pertama kusim ini dirangkum menjadikan buku. Buku Syair 10 Pilar Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dari sim goreng emut ieu kumaha ngarah pembahasan tauhid gampang dipahami masyarakat. Bahwa yang fardu ain itu nyampe ke masyarakat. Bahwa pembahasan tauhid itu tidak berhenti di sifat 20 tapi masih ada yang lain. Maka alhamdulillah ya buku natos terbit pami di santri di sebagian majelis konsumen tos awas mungkin pami orang tos tamat bahasan dia tetap ke orang uyahan deui ke nganggo kitab ieu. Nah, upami kaitana sareng bab tawakal, inilah akar tawakal. Pemahaman tauhid yang tepat, pemahaman tauhid yang pas, sebagaimana dijelaskan para ulama, dijelaskan Imam Al-Ghazali, itulah akar tawakal ke Allah. Gitu. Tapi kagambarkan kumaha apa saja yang harus menjadi dasar tauhid 10 tiang, 10 rukun, 10 prinsip ya. Sebenarnya nyebatnya 10 pilar tauhid kangge urang sadayana. Ta terang ieu teh fardu ain ilmu tauhid. Terang ieu dimulai misalkan pilar pertamanya itu meyakini tentang wujud dan keesaan Allah. Pilar kedua mengimani Allah beda dengan makhluk. Pilar ketiga mengimani kemahakuasaan Allah. Pilar keempat mengimani ilmu Allah. Pilar kelima mengimani kehendak mutlak Allah. Pilar keenam mengimani sifat mendengar dan melihat Allah. Pilar ketujuh mengimani kalamullah. Pilar kedelapan mengimani af'alullah perbuatan Allah. Pilar ke-9 mengimani hari akhir. Pilar ke-10 mengimani kenabian. Tapami ngaos tauhid tos tamat, itulah benih tawakal. Pami urang sampai ke ayeuna sesah kene bertawakal, dan mungkin apa ya pilarna teh acan kiat gitu. Pami ke teras ieu ngaos teh acan berhenti gitu ya. Eta nu kaja fardu ain teh eta. Tentang cakumaha iman anu leres ka Allah. Anu kadua anu fardu ain teh ibadah. Upami tadi aya dina ilmu tauhid, ta ieu aya dina ilmu fikih. Kumaha wudu, kumaha anu 4 bagian kan? Aya rukun ibadat, rukun muamalat, aya rukun munakahat, aya rukun jinayat. Fikih itu dibagi 4. Sebenarnya fardu ain anu ibadat itu mengikat semua, muamalat sesuai profesi, pami pedagang berarti fardu ain terang ilmu dagang gitu. Munakahat jelas semua menikah maka fardu ain. Jinayat itu dalam perseteruan, perselisihan itu. Nah, itu fardu ain. Dan anu terakhir, anu fardu ain teh ilmu ahwalul qulub. Ilmu tentang memahami gerak-gerik sifat hati. Nah, anu nuju dibahas. Gitu. Sok disebatna ilmu akhlak mangga. Atau disebatna ilmu tasawuf begitu.
Tanyakan lamun bapak ibu ngadangu tasawuf, jangan dibayangkan tasawuf itu satu ilmu yang itu mah elit gitu. Elit itu hanya untuk orang tertentu gitu. Enggak, ini kita wajib, fardu ain kita ngaji semua ini. Gitu. Tadi masyarakat kan nggak habis ketika gitu sehingga lamun ayat itu kesana teh pada aya ilmu fardu ain. Sim goreng yang nggak usah dia aya nu komentar. Oh, Ustaz nggak bahas tasawufnya. Ya terserah mau disebut apa. Yang jelasnya ilmu fardu ain gitu. Kalau menyebut tasawuf menjauhkan seseorang dari ngaji dengan anggapan, eta mah tasawuf, eta mah luhur misalkan gitu. Enggak. Ente luhur da fardu ain gitu. Nah, orang saya gitunya, istilah-istilah. Komo pomi aya istilah tong waka ngaji tasawuf. Nah eta nu memperlambat. Ayeuna teh urang nato sepuh, kecerdasan berkurang, daya pikir berkurang baru ngaos. Padahal harusnya dari awal dipelajari. Rasulullah SAW itu kalau bicara tasawuf, itu ngajarin tasawuf kepada anak usia mungkin antara 8-10 tahun. Ibnu Abbas, alit kene. Rasul manggil lagi, ya gulam, jang, alit kene. Kuma kata Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Gitu. So Rasulullah, jang, kayak Ibnu Abbas alit kene. Di bawah 10 tahun, jang. Lamun arek barang penta teh nyungkeun teh ka Allah. Mun minta turun ka Allah. Lamun anjeun nulungan Allah, anjeun bakal manggihan Allah di hareupeun anjeun. Kan itu pami ngangoba istilah tasawuf banget gitu. Untuk berpaling pada yang lain. Nah, ti alit keneh tos diajarkeun prinsip-prinsip. Mawi tidak ada ilmu sebetulnya yang tidak boleh diajarkan. Paling yang harus kita pikirkan kemasan, metode gitu ya. Mengajarkan. Sami tawakal kalau diajarkan nggak mau kali orang. Mung paling kumaha kemasana gitu. Orang kali nu aralit kalau diajarkan tawakal teh, tapi mungkin kemasana beda dengan menyampaikan kangge ibu-ibu sareng kangge orang kali urang gitu. Tapi tetap prinsipnya harus diajarkan. Ulah orang kali teh kakara apal tawakal teh engke lamun tos terlalu bersandar karena dunia. Gesepuh kakara gening kedah tawakal rada hese non mengikis karat di hatinya teh gitu. Da tos lami teuing gitu. Tos puluhan tahun terterang ilmu eta gitu. Taya penting ku urang di garis bawahi heula bahwa anu nuju dibahas ya ilmu-ilmu fardu ain. Gitu. Ari kanggo ngaos ilmu fardu ain mah bahkan seorang perempuan pun itu boleh tanpa izin suami. Kamu ilmu fardu ain. Tapi mun ibu ngawas di majelis, ibu-ibu ya. Pastikan itu ngaji apa? Apakah hanya ngaji afdholiyat, hanya ngaji keutamaan atau ngaji fardu ain? Upama ngajina fardu ain, suamina teu tiasa ngawurukan bab eta wajib. Teu diizinan da. Berenang caroge atuh mun ulahnya sok wurukan abdi. Ilmu fardu ain gitu. Gitu saking wajibna. Ai kitu mah ngan ngaos naonnya. Tah anu mun teu terang ge teu doraka lah gitu. Tidak tahu pun enggak ini gitu, enggak bahasa enggak penting-penting. Komo ngaji bab bisnis mah misalkan. Gitu kan. Tentang ini gitu. Ilmu duniawi. Eta mah wajib izin gitu, kedah si izin. Paminta mah teu aya mikeun ka mana caroge nuju teu aya, tapi itu fardu ain bade ngabahas kumaha wudu, kumaha salat bari urang can terang misalkan can menguasai gitu. Nah itu Bapak Ibunya mangga orang cepeng ke orang sadayana kumaha orang ngaos jadi sehingga teras istiqomah saya menuju ngaos anu fardu sanes ngaos bab keutamaan, bab afdhaliyah, bab fadail gitu. Mangga ayeuna orang lanjut ti payun teh tos dibahas bahwa untuk bisa tawakal kita harus punya tauhid. Tauhidnya dalam bertawakal adalah tauhidul fi'li. Tak kedah dugi karena tauhidul zat.
Masana pamita mencapai eta tiasa keneh tawakal teu masalah. Untuk bertawakal tidak perlu sampai karena maqam la maujuda illallah. Cekap we melihat semua, mendengar semua, nganggap ayat ini itu keneh tapi mengembalikannya kepada Allah. Memandang apapun, melakukan apapun, tetapi mengembalikannya kepada Allah, menyambungkannya kepada Allah, eta namina tauhidul fi'li. Nah, Imam Ghazali ayana qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-din wa dunya wal akhirah la yakfil imanu bi tauhidil fi'li wa dzati bi isarati halati tawakkuli hatta yandafa ilaihil imanu bir rahmati wal judi wal hikmati idh bihi tahsulu thiqatu bit tawakkulil haqqi. Kata Imam Al-Ghazali, untuk membangkitkan sifat tawakal, itharatu hali tawakul, membangkitkan sifat tawakal, menumbuhkan tawakal, itu tidak cukup hanya mengimani bahwa semuanya dari Allah. Tidak cukup mengimani bahwa pelaku sesungguhnya dalam segala hal adalah Allah. Bahwa fa'il, subjek, pelaku yang sesungguhnya dalam segala adalah tercekap eta wungkul. Tercekap bahwa la fa'ila illallah, semuanya dari Allah, ini semua oleh Allah gitu. Tercekap didinya. Tapi juga harus ditambahkan keimanan kahiji al-imanu birrahmah. Kedah iman, kedah yakin karena rahmat Allah. Bahwa semua tindakan perbuatan Allah itu adalah rahmat. Adalah bentuk kasih sayang. Yakini itu bahwa semuanya rahmat Allah. Semuanya mengandung rahmat Allah. Gitu. Anu kedua, wal judi, kedermawanan Allah, kebaikan Allah. Semua yang Allah lakukan, semua yang Allah buat, gitu. Semua yang tadi ketika melihat kita langsung itu ciptaan Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, bisa kieu teh pedaku Allah. Nah, ditambahkan, ieu teh adalah rahmat Allah teh ieu. Jud, kedermawanan, bageurana Allah tehnya iya anu nyampak ayeuna. Teras wal hikmah, iman kana ayana hikmah, bahwa semua yang Allah buat, semua yang Allah ciptakan, walaupun secara zahir, menurut pandangan zahir orang, siga sanes rahmat, siga sanes kabageuran, maka iman kana hikmah akan tetap mengatakan, di balik semua ini ada rahmat dan jud itu. Nah, kedah ayat tambahan eta. Ieu nu ditambahkeun dina la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta eta mah tauhidul fi'li. Nah, tapi lahul mulku walahul walahul hamdu adalah al-iman birrahmah, al-iman bil jud. Bahwa sadaya nage pujian Allah mah teu aya poyokeuna, teu aya celaana. Kenapa? Karena semuanya rahmat, semuanya kebaikan gitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan apa saja. Nah, di balik apa saja yang Allah lakukan itu ada hikmah. Nah, itu kedah aya dina manah urang. Upami urang hanya sekedar yakin ieu ti Allah tapi tegaduh keyakinan semuanya rahmat, semuanya kebaikan, semuanya manu hikmah, bakal sesah tawakalna. Gitu. Dalam muntus ayat itu, patasulut siqah bil wakil haq. Maka bakal aya percaya ke Allah al-haq. Ku Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sadayana, tawakal itu dicontohkeuna. Imam Ghazali pokoknya banyak memberikan misal ya, contoh. Memang salah satu kepakaran seseorang itu kalau dia bisa membuat contoh. Karena contoh itu akan membuat yang abstrak jadi konkret, punya bahasa guru mah bahajinya. Karena mun guru tugasnya gitu. Guru yang pakar itu harus bisa membuat yang abstrak jadi konkret, yang rumit jadi sederhana gitu kan. Yang sulit jadi mudah. Nah, di antara anu bisa membuat itu adalah amsal, contoh. Contoh-contoh Rasulullah di hadis nyontohkeun kan. Kudu jadi kagambar. Nah, Imam Al-Ghazali dina tawakal kieu nyontohkeun. Praktek
Iman kanu opat lagi. Berarti iman tadi kan bil fi'li, bil rahmah, bil jud wal hikmah. Siapa tuh sekian? Lamun misalkan seseorang ini punya masalah di pengadilan. Dia ditipu, dikelabui oleh orang lain dan dia ingin menyelesaikan itu. Gitu, dicontohkan gitu. Nah, maka dia dikatakan tawakal itu kalau satu, dia menunjuk seseorang untuk menyelesaikan urusannya. Nah, orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan urusan itu namanya maukul alaih. Atau disebutnya wakil. Wakil teh pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan urusan. Orang yang punya masalahnya disebutnya mutawakkil atau ya al-mukul ilaih, al-mufawwid ilaih, mutawakkil. Jadi mutawakkilna orang, wakilna pihak yang ditunjuk. Nah, dia ketika menunjuk seorang wakil untuk menuntaskan urusannya baru bisa disebut tawakal kalau dia percaya 4 hal pada orang ini. 1, dia percaya benar bahwa orang tersebut menguasai secara sempurna permasalahan yang dihadapi. Misalkan permasalahan itu sengketa tanah, misalkan. Maka untuk bisa tawakal kepada orang itu, maka si mutawakil yang punya masalah harus percaya setinggi-tingginya bahwa orang yang dia tunjuk adalah ahli, bahkan pang ahli ina. Teu aya anu lebih pinter urusan tanah daripada orang ini. Pokoknya mah pang pinterna seluk-beluk pertanahan sengketa ieu jagoana. Teu aya di Purwakarta pang jagona daripada jalma ieu hiji eta. Kedah aya keyakinan gitu. Itu gitu. Disebutnya muntahal hidayah istilah Imam Ghazali. Kedua, dia harus yakin bahwa orang ini bukan hanya punya ilmu, tapi punya kemampuan untuk datang ke pengadilan, kemampuan. Kalau harus lobby, melakukan lobby. Kalau membuat mungkin surat segala macam, punya kemampuan. Dan kemampuannya pun muntaha, kemampuan tingkat tinggi. Teu aya pang mampuna untuk datang segala macam, menjelaskan, membuat, mungkin membongkar tipu daya gitulah. Kalau itu rekayasa, membongkar, kecuali dia. Paling jago. Tips, trik, menyelesaikan, ia paling jago. Nuka 2. Harus yakin orang ini paling pintar, paling jago. Paling mampu. Yang ketiga, harus yakin bahwa orang ini paling fasih menjelaskan. Karena kan tidak semua yang pintar bisa menjelaskan. Gitu ya. Tidak semua yang bisa menjelaskan pintar. Nah, ini mah harus yakin bahwa orang ini tuh bukan hanya menguasai bab tanah, bisa melakukan berbagai upaya, tapi juga harus yakin orang yang ditunjuk sebagai wakil ini fasih ngajelaskeun. Bisa memilih kata yang mempengaruhi hakim, mempengaruhi lawan, bisa membalikan kata-kata lawan gitu. Pokoknya pang pinter lah ieu mah. Pilihan kata teh. Bakal eleh batu teh mendebate gitu. Anu kaopat, kedah yakin ieu jalmi anu ditunjuk sebagai wakil teh nyaah pisan. Syafaqah. Pokona ieu mah perhatian, orang yang paling perhatian kepada dia, paling nyaah, paling cinta, paling kasih sayang kepada dia yang punya masalah. Tah lamun tos aya opat ieu, tos we diuruskeun ku eta jalmi, maka si mutawakil, maka dia tidak akan capek hati, capek pikiran. Begitu orang tersebut menyelesaikan di pengadilan, apa yang dia lakukan? Tenang hati. Tenang, setenang-tenangna. Henteu berpikir, bisaeun moalnya? Benar gak ya penjelasannya? Kira-kira tepat gak? Enggak. Teu aya keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena dia sudah percaya pada tingkat yang sangat tinggi pada 4 faktor tadi. Keilmuannya, kemampuannya, kepasihannya, dan kasih sayangnya. Tah Bapak Ibu,
tawakal ke Allah gitu. Sari Imam Ghazali, lamun anjeun ngartos karena perumpamaan ieu gitu. Atau kieu lah, ulah pengadilan. Mun bapak ibu ayeuna, misalkan mun gaduh, mun ibu gaduh putra alit. Misalkan gaduh murang kali bayi keneh di bumi. Anu uruskeun keneh. Sok. Ibu bisa tawakal tenang ngaos di bumi teu seueur emutan ka bayi. Ya, incu atau putra. Kalau ibu menunjuk wakil yang punya 4 sifat itu. 1, wah, ieu mah nu ditunjuk teh menguasai benar urusan bayi, urusan anak, tahu benar. Seluk beluk masalah ngurus bayi, masalah itu dia menguasai. Misalkan apakah level bidan atau dokter misalnya itu kan. Kedua, kita tahu benar, bukan hanya ilmu, dia mampu terampil, tangannya segala macam terampil. Ketiga, dia punya kemampuan fasih untuk ngobrol, fasih untuk menghibur. Dan keempat, kita tahu dia orang yang sangat perhatian besar ke kita. Tah lamun anu ditunjuk jadi wakil teh lengkap 4 hal itu, tenang mal ibu ngawas. Tenang. Moal galider, tah tawakal teh gitu. Jadi lamun orang tawakal ke Allah sok aya hariwangna, itu pasti aya masalah dina menyikapi 4 hal itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kurang percaya karena rahmat Allah gitu. Nah, make galider. Contoh kieu. Bapak Ibu, upami tadi di bumi ngurus bayi. Lamun Bapak Ibu kita beri 3 perbandingan. 1, mewakilkan kepada kakaknya yang baru SMP. Gitu. Kedua, mewakilkan Kak Ninina anu tos sepuh. 3, mewakilkan Kak perawat. 4, mewakilkan Kak dokter anak. Mana yang membuat Bapak Ibu paling tawakal? Mana? Ketika yang wakilnya siapa? Kalau yang jadi wakilnya? Ninina gesepuh. Pasti yang paling membuat kita tenang ketika yang jadi wakil kita adalah dokter anak. Betul nggak? Betul kan? Ya mungkin nenek punya syafakoh, tapi dia nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu. Karena kurang wawasan kadang-kadang dipesian sangu gitu kan gitu. Daga sepuh teh ya zaman baheula diterapkan ka budak zaman now gitu. Dipesian bayi pesian teh misalkan. Terus Bapak Ibu, kita ulangi. Diwakilkan kepada kakaknya, mungkin dia punya perhatian, tapi lemah kemampuan, nggak lengkap. Diwakilkan ke tadi nenek enak mungkin punya kasih sayang, tapi udah lemah karena udah sepuh. Juga mungkin ilmu tentang ininya nggak lengkap gitu kan. Kak perawat mungkin punya kemampuan, mungkin punya ilmu, tapi kurang yang lain. Nah, tapi kalau misalkan ini ya dokter anak nanti misalkan ya kerabat kita, apakah adik kita berarti bibinya si bayi, maka yang akan membuat kita tawakal ngaji teu bingung adalah mun ditaros ku batur teh mah adik putra ka mana anu bayi dikantunkeun di rorompok di rumah kumaha tuh tos aya anu ngawakilan wakil lagi hebat, wah wakil lagi bahkan lebih hebat daripada abdi. Tenang. Nah Bapak Ibu, ayeuna sami lamun ngajar. Lamun pun Bapak misalkan tetiasa ngaos. Gitu. Atau lamun sim kuring tetiasa ngajar ngawakilkeun hiji misalkan nunjuk santri selepel sekelas. 2 nunjuk ustad baru. 3 nunjuk ustad senior. 4 pun Bapak menawarkan diri. Bu, lamun mampu tuh bisa ngajarkan deh kelas mampu diisi ku Bapak. Cek pun Bapak teh. Misalkan. Karena semangat yang ngajar. Sanes ngawakilan nama bahkan sebetulnya mah. Mana anu membasim kuring tenang. Lamun kupun Bapak kelas sim kuring di handle nate. Kenapa? Kemampuannya di atas sim kuring. Nyaahna udah jelas. Maka sim kuring begitu berangkat tugas teh. Teu sugan hariwang. Iya bisi salah nerangkeun. Bisi teka kuasai kelasna. Tenang setenang-tenangna. Karena percaya pada 4 hal. Percaya pada ilmunya. Percaya pada kemampuannya. Percaya pada kepasihannya.
percaya pada kasih sayangnya, tenang. Lamun diwakilan gitu mah, tah Bapak Ibu, sedengkeun ari dina kahirupan orang tawakal ka saha? Ka Allah. Ari Allah kemampuan aya nu menandingi? Teu aya. Saha nu paling terang tentang orang? Iwal ti Allah. Saha anu paling nyaah ka urang? Gusti Allah. Saha anu paling terang seluk-beluk kebutuhan orang? Allah. Kunaon atuh ragu gene. Nah tawakal itu lamun bermasalah ya bukan orang teh sok aya kecewa, sok aya ragu, sok aya hariwang, pasti bermasalah dina tadi mawi tecekap yakin sadaya nanti Allah, tapi kedah ditambihan ku yakin karena naon tadi? Rahmat Allah, yakin karena jud Allah, yakin karena hikmah. Ku Imam Al-Ghazali digambarkeun kieu. Seandainya untuk meyakini bahwa ini semua apa adanya, persis seperti sekarang kita lihat alam dunia, baik atau pribadi kita atau dunia ini, persis seperti yang sekarang apa adanya, itulah rahmat Allah, itulah yang terbaik, apa adanya. Imam Ghazali kia diumpamakeun, kalau seandainya semua orang enak ya, semeci dewe, bahwa sekarang gini ada apaan seperti ini, bawa lampu kia, warna kia, inilah yang terbaik, inilah yang terbaik. Lamun tema enak sadayana ahli majelis ieu, Bapak Ibu ku Allah dipaparin semuana kecerdasan paling tinggi sedunia. Sadayana, tebet-tebetan. Lamun tema sadayana teh memiliki tingkat kecerdasan anu paling puncak. Lamun cek dina ilmu filsafat, anggaplah punya akal ke-10. Al-aqlul asyir. Wah, hebat cerdasnya. Terus ku Allah teh misalkan diberi ilmu yang luar biasa berlipat-lipat. Terus ku Allah teh diberi informasi tentang hal-hal yang tersembunyi, hal-hal masa depan. Misalkan diberi Bapak Ibu teh sadayana urang di dieu, diberi informasi pengetahuan tentang segala hal rahasia di balik segala perkara. Bahwa akan terjadi apa dan segala macam. Ku Allah diberitahu tentang rahasia-rahasia. Ku Allah diberitahu tentang hikmah-hikmah segala macam. Ku Allah diberitahu tentang baik buruk misalkan. Semua anggap begitu. Terus ku Allah teh kieu, sok panguruskeun kudu kumaha ieu masjid majelis kuduna dengan bekal tadi akal paling tinggi, ilmu paling hebat, tahu rahasia segala macam. Ieu teori Imam Ghazali. Imam Ghazali, maka dengan bekal seperti itu kita tidak akan bisa ngurus ini majelis lebih baik daripada yang sekarang ada. Atau sebab Ibu? Urang teh moal tiasa lamun teh ku Allah dipaparin kecerdasan tingkat tinggi, ilmu sampai ilmu-ilmu yang batin, ilmu-ilmu rahasia, tahu segala macam. Lamun teh dipasian kitu ku Allah, terus ku Allah teh sok panguruskeun ieu masjid gitu. Sok panguruskeun kudu kumaha ieu pesantren ieu majelis teh. Maka kita tidak akan mampu berbuat sedikit pun melebihi yang sekarang ada. Nggak akan bisa menggeser sekecil sayap nyamuk pun. Tah, lamun orang tos sampai karena keyakinan gitu bahwa yang ada sekarang teh memang itulah yang terbaik. Itulah bekal tawakal. Kenapa? Karena meyakini bahwa semuanya itu rahmat Gusti Allah gitu. Gitu Bapak Ibu sadayana. Tak ayeuna Bapak Ibu, kumaha upami kieu? Kumaha upami saya yang jadi seperti ini dia. Walam yasasabu albata tadap maradin wa aibin wa naqsin wa faqrin wa dhurrin wa jahlin wa kufrin wala ayyughayyiru qismatallahi ta'ala min rizkin wa ajalin wa qudratin wa ajizin wa ta'atin wa maksiatin. Nah, Bapak Ibu sadayana kumaha lamun tadi anu katinggal teh cek urang mah. Ieu teh awon. Cek urang mah ieu teh berat. Maka keimanan anu kaopat bahwa ayana hikmah gitu, itu yang akan membuat kita kembali bahwa semuanya baik. Soalnya Imam Ghazali ya. Bal syahadu jami'a dzalika adlan mahdhan la jura fi wa haqqan sirfan la naqsa fi wa istiqamatan tamatan la futura fiha wa la tafawuta bal kullu ma yarawnahu naqsan fayartabitu bihi kamalun akharu a'zamu minhu wa madhanuhu dararan
fatahtahu naf'un a'dhamu minhu wala yutawassalu ila dzalika naf'u ila bih. Anu rawan kange urang Bapak Ibu ketika melihat sesuatu anu cek pandangan menurut mata kita kurang. Saur Imam Ghazali, keimanan anu kanu opat tadi maka tetap akan membuat melihat semuanya sebagai keadilan Allah, tidak ada curangnya, akan melihat sebagai kebaikan Allah, nggak ada kurangnya, akan melihat itu sebagai yang tepat, yang pas, nggak ada pertentangannya. Semua yang dilihat kurang, nah ini. Kalaupun menurut orang, itu cek orang mah asa kirang gitu, asa tepat, asa tetap cek dohir, pandangan dohir, maka tetap dia akan berpikir bahwa apa yang dianggap kurang itu berhubungan dengan kesempurnaan lain yang lebih besar. Di balik kekurangan yang menurut kita kurang itu ada kamal akhar a'zam, ada kesempurnaan lain yang lebih besar. Misalkan orang ningal karena diri orang teh aya kirangna. Iman kanu tadi akan mengatakan misalkan penyakit lah atau naon we, kita akan meyakini di balik kurangnya ini ada kesempurnaan besar yang Allah simpan. Yang dianggap bahaya, maka akan diyakini di balik bahaya, di balik keburukan ini ada manfaat besar. Yang manfaat dan kesempurnaan tadi itu tidak mungkin kecuali melalui apa yang secara zahir kita anggap kurang atau buruk gitu. Nawawi ia kembalikan ayat Al-Qur'an, ma khalaqta hadza batilan. Ayat teh tauhid pisan bahwa teu aya anu batil, teu aya anu awon, teu aya anu lepat, estuning tepat. Kumaha lamun cek zahir teh urang teh nganggapna awon. Teu naon secara zahir disebutna kitu. Misalnya ieu teh penyakit awon, teu naon zahir berkata begitu. Tapi di hati mengatakan di balik ini akan ada kebaikan-kebaikan lain. Akan ada kebaikan-kebaikan lain yang kebaikan itu hanya bisa muncul melalui ini. Kembali karena ayat Al-Quran, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Eta teh pami urang nyepeng kana ayat eta akan mendorong kita iman karena rahmat Allah, karena bageran Allah, karena hikmah Allah. Bahwa bersama, bukan dibalik. Kalimat Al-Quran ma'a. Kalau dibalikan berarti kan terpisah, ma'a. Bahwa bersama kesulitan ada kemudian, berarti sapaket. Sapaket berarti setiap Allah maparin kesulitan, itu tuh sapaket, ayat kemudahan. Iman karena ayat ini membuat kita tenang. Mual galidir. Gitu. Bahkan sore Ibnu Abbas, ayat itu sebetulnya karena mengisyaratkan, ayat inna ma'al usri yusroini. Gitu. Tafsir Ibnu Abbas mah. Bahwa bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Coba Bapak Ibu pemia diterapkan sok urang. Menghadapi apapun, kecil besar, pribadi, rumah, lembaga, kembali ke ayat ini. Katakan saja nggak apa-apa. Memang itu berat, memang itu sulit, tapi engal-engal uih kena ayat. Bersama ini saya yakin ada kemudahan. Bahwa saya belum tahu apa kemudahannya, itu akan membuat tenang. Kita tunggu kita nanti. Pasti ada kemudahan. Bahkan bukan satu tapi dua. Maka tenang. Itulah gambaran at-tawakkul 'ala Allah. Tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Sementara sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan jatana mun manfaat ka urang sadayana, janten jalan taufik kangge urang sadayana. Hadani Allah wa yakum jami'an rahimakumullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.